kita buktikan, saya juga bisa, bahwa sampah anorganik maupun sampah organik bisa dikelola dan bernilai ekonomi, dimulai dari rumah kita. Perkenalkan, nama saya Yusuf Karyawan, berdomisili di Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, tepatnya di Perumahan Villa Gunung Buring, Jalan Bandara Polonia, Gang 3, Blok BG 1314. Awalnya saya prihatin terhadap timbulan sampah anorganik, kemudian kami mendirikan unit bank sampah anorganik bekerja sama dengan Bank Sampah Kota Malang. Kemudian mengingat jumlah sampah yang ada di TPS maupun TPA itu melimpah untuk sampah organiknya, kemudian kami belajar dari beberapa ahlinya, termasuk belajar ke media online, ke YouTube dan lain sebagainya, bagaimana cara mengurangi dampak sampah organik dari sumbernya, dari rumah tangga. Awalnya pakai untuk kulit buahnya digunakan sebagai ekoenzim, kemudian sampah organik lainnya dimasukkan ke lubang biopori, tong komposter ataupun loseda. Nah, kemudian kami sering mengikuti seminar, kemudian mengenalah maggot Black Social Fly, sehingga maggot ternyata lebih cepat membiokonversi sampah organik dapur. Nah, apa yang kami lakukan adalah sisa-sisa makanan yang ada di cucian piring, kemudian kita tiriskan, dimasukkan ke maggot. Kegiatan kami kebetulan basic adalah di dunia marketing sebetulnya. Terus kami jatuh secara ekonomi, anak saya memulung, kemudian ketemulah dengan bank sampah, akhirnya merambah kepada bank sampah, budidaya maggot, kemudian asmantoga, kemudian sayur organik, pengolahan air hujan untuk air minum dan lain-lain. Awalnya kami belajar di salah satu lembaga, kemudian gagal, akhirnya menimbulkan masalah, yaitu bau sampah organik. Nah, kemudian kami belajar otodidak, trial by error, kemudian ketemulah bagaimana teknis supaya budidaya maggot itu tidak menimbulkan dampak lingkungan berupa bau. Nah, sampah diambil dari sampah rumah tangga, sisa sampah organik dapur, kemudian kami bekerja sama dengan pelaku UKM, warung-warung, kemudian pelaku usaha UMKM lainnya seperti sisa-sisa roti, sisa-sisa pia, kemudian barang-barang kadaluarsa yang ada di toko-toko, di outlet-outlet kami tampung. Pemanfaatan maggot, yang fresh maggot, selama ini ada ya, tapi jarang orang beli untuk mancing, tapi yang rutin kita pakai untuk pakan ayam kami sendiri, karena kebetulan kami pelihara 25 ekor ayam KUB, kemudian lele. Nah, terus yang dry maggot untuk pakan kucing. Kadang juga kucing mau dengan yang fresh maggot, karena kami punya kucing 5, yang 2 ini suka makan fresh maggot maupun dry maggot, yang 3 belum. Media yang dipakai dalam budidaya maggot, kami tidak menggunakan biopon karena kondisinya di perumahan dan kami masih ngontrak rumahnya, hanya dibagi-bagi seperti ini aja. Ini bantuan dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi, kami yang merancang, jadi dananya dari
universitas. Dari baki-baki ini kami tetaskan seperti ini. Nah, kami tetaskan, kita lindungi supaya mengurangi resiko predator. Setelah nanti menetas, baru kami beri sampah organik seperti itu. Mulai sebetulnya dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi ada di Kota Malang sudah pernah ke sini, baik yang penelitian, baik yang nyari bahan untuk skripsinya maupun hanya pengabdian masyarakat. Kami mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang pengabdian masyarakat KKN di tempat lain kami dampingi, termasuk para dosennya baik dari universitas negeri maupun swasta. Terus beberapa lembaga pemerintahan itu juga pernah kesini, termasuk dari pertambangan di Kalimantan Timur. Saya fokusnya di edukasi, jadi ketika kemudian ada yang mau mengikuti jejak kami, itu satu kebanggaan dan kebahagiaan. Nanti insya Allah di bulan depan saya juga menjadi instruktur untuk 10 kelompok teman-teman kader lingkungan di Kota Malang, didanai oleh dana hibah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kami akan melatih 10 kelompok, nanti kita evaluasi, artinya kita maintenance juga, termasuk jadi marketnya juga. Nah, kebetulan saya sendiri ketua kader lingkungan, jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika apa yang saya kerjakan itu diikuti oleh orang lain, seperti itu. Tantangan terbesar di sejauh ini justru saya, karena belum punya armada untuk mengambil sampah karena kesibukan lain juga, itu sumber sampah organiknya yang justru kurang gitu loh, seperti itu. Karena mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah juga nggak gampang, tapi tetap terus secara kontinu kami lakukan di beberapa tempat, baik di pertemuan RT RW, di kelurahan, dan seterusnya seperti itu. Insya Allah prospeknya bagus. Kebetulan saya basicnya adalah orang marketing, belum banyak di toko-toko yang jual pakan ternak itu memajang produk-produk yang berasal dari olahan maggot, itu belum ada. Padahal maggot bisa dibuat sebagai bahan pakan pelet, kemudian yang segar juga bisa dibuat pakan ikan dan unggas, yang dry juga bisa. Peluangnya masih sangat banyak, masih sangat luas. Ya, pada prinsipnya mari kita mencintai lingkungan ini, kemudian kita openi, kita care terhadap planet bumi yang hanya satu ini. Karena planet bumi ini, alam jagat raya ini warisan buat anak cucu kita. Nah, kita buktikan, saya juga bisa, bahwa sampah anorganik maupun sampah organik bisa dikelola dan bernilai ekonomi, dimulai dari rumah kita. Sehingga kalau kemudian kita arif dan bijak terhadap sampah, yang kita buang hanya residu dan limbah B3 saja, sehingga TPA tidak cepat penuh. Bagi masyarakat luas dimanapun berada, karena Indonesia juga negara kepulauan, diharapkan sampah bisa diselesaikan di lokasi kita masing-masing. Silahkan kalau mau belajar ke tempat kami di Perumahan Villa Gunung Buring, Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kendung Kandang, tepatnya di Jalan Polonia, Gang 3, Blok BG 1314. Silahkan belajar ke kami di tempat kami, dengan bisa menghubungi saya Yusuf Karyawan di 0895 6165 510 70 ya.
Kemudian bisa dilihat di Instagram dan di Bebas Sampah ID. Terima kasih bagi yang berminat untuk belajar, silahkan. Kemudian semoga ini menginspirasi, karena budidaya maggot bisa tidak menimbulkan bau asalkan SOP-nya benar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di tunashijau.id.